Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang pertama pada semester ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar PPKN, yaitu tentang arti gambar pada Pancasila dan tentang keberagaman karakteristik individu. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi keberagaman, kebiasaan, dan kesukaan setiap individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak, Indonesia memiliki lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Garuda adalah burung yang kuat. Ya, diharapkan negara Indonesia ini akan menjadi negara yang kuat. Panca artinya 5. Sedangkan sila artinya perbuatan yang baik. Ya, jadi diharapkan nanti bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat serta memiliki perbuatan-perbuatan yang baik. Kali ini kita akan mempelajari 2 simbol sila dari Garuda Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama yang dilambangkan dengan bintang emas. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia percaya adanya Tuhan dan mereka harus memeluk agama yang dipercayai. Perlu kalian ketahui, di Indonesia itu ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, jadi agama yang diakui di Indonesia ada 6. Nah, sekarang contoh pengamalan sila ke-1 adalah bersyukur dan menghargai kepercayaan atau agama orang lain. Ya, jadi kita tidak diperbolehkan mengejek agama orang lain, agama yang tidak sesuai dengan agama kita. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih kepada Tuhan, ya, kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan rahmat-Nya, memberikan anugerah-Nya kepada kita. Ya, anugerah kekayaan alam. Ya, Indonesia ini terkenal akan kekayaan alamnya. Ya, anugerah berupa kesehatan, anugerah berupa kepandaian. Ya, nah, makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Nah, contoh sikap bersyukur antara lain berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, menjaga kesehatan, dan menjaga kelestarian alam yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, contoh
menjaga kesehatan kita antara lain dengan memakan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur. Ya, tidur yang cukup. Seusia kalian itu tidurnya itu antara 7 atau 8 jam. Ya, dalam satu hari anak-anak seusia kalian tidurnya harus antara 7 atau 8 jam. Ya. Berikutnya makanan juga itu harus yang bergizi. Enggak boleh yang manis-manisan terus ya. Enggak boleh, harus yang bergizi. Harus ada yang bervitamin. Ya. Berikutnya, rasa syukur itu bisa juga menjaga kelestarian tumbuhan. Ya. Jadi, Allah itu menciptakan tanaman, tumbuhan itu berguna bagi manusia sebagai sumber makanan ya. Nah, makanya kita harus menjaga kelestarian tumbuhan. Misalnya dengan cara mengadakan reboisasi di hutan yang gundul. Reboisasi, penanaman kembali. Berikutnya, kita harus menyirami dan memberi pupuk pada tanaman yang ada di rumah. Ya, jadi kalau kita punya tanaman ya harus disirami. Kalau enggak nanti mati ya. Berikutnya, rasa syukur kepada Allah adalah menjaga kelestarian hewan, di mana kita dapat melakukannya dengan cara mengembangbiakkan hewan yang hampir punah. Ya, hewan yang hampir punah itu disediakan tempat sendiri, di situ dipelihara ya, dan dikembangbiakkan supaya tidak habis. Berikutnya, jika kita mempunyai hewan atau merawat hewan di rumah, ya harus diberi makan dan minum, harus dibuatkan tempat ya atau kandang, serta memberi obat atau membawanya ke dokter jika hewan itu sakit. Berikutnya adalah sila kedua. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Misalnya, menengok teman yang sakit, mengumpulkan dana, menggalang dana untuk korban bencana, dan menghargai orang lain. Di sekitar kita banyak perbedaan yang kita temui. Misalnya, perbedaan dalam kesukaan atau kegemaran, perbedaan agama, perbedaan bahasa, dan perbedaan budaya atau kebiasaan ya. Nah, anak-anak, contoh perbedaan itu antara lain ini. Edo suka sepak bola, Udin suka main catur. Ya, memang mereka berbeda dalam berolahraga. Tidak pernah latihan bersama, tapi mereka tetap berteman. Contoh lain perbedaan. Siti melakukan puasa di bulan Ramadan. Sedangkan Lani yang bukan muslim ya, dia tidak akan makan di depan Siti saat di siang hari. Ya, karena Lani menghormati Siti yang berpuasa. Nah, itulah anak-anak contoh-contoh perbedaan yang ada di sekitar kita. Ya, meskipun berbeda, kita harus saling menolong dan
menciptakan tenggang rasa supaya dapat menambah teman, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Tenggang rasa itu apa sih, Bu? Tenggang rasa adalah sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran yang bisa Ibu terangkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Baiklah, pertemuan kita kali ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.